Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tri Aprilianti dari Universitas Matlaul Anwar Banten, Program Studi Pendidikan Matematika semester 3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang prinsip-prinsip belajar dan asas pembelajaran. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan prinsip belajar? Nah, di sini ada kata prinsip dan belajar. Kata prinsip ini berasal dari bahasa Latin yang berarti asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Nah, prinsip itu adalah sesuatu yang dipegang sebagai panutan yang utama dan menjadi dasar dalam upaya pembelajaran, baik bagi siswa maupun bagi guru, dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan, agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Sedangkan belajar itu merupakan suatu proses perubahan perilaku dari kita yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa prinsip belajar adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik, agar siswa mendapat motivasi belajar yang berguna bagi dirinya sendiri. Dan juga, prinsip belajar dapat digunakan sebagai landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian itu mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Dalam proses pembelajaran dibutuhkan sebuah perhatian, khususnya seorang guru. Guru sangat membutuhkan perhatian dari peserta didiknya. Guru dikatakan berhasil saat peserta didik mendengarkan dan memperhatikannya saat menyampaikan materi. Ada pula siswa juga membutuhkan perhatian dari guru saat mereka tidak paham atau kesulitan dalam mengerjakan soal. Karena kita tahu bahwa setiap siswa itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Di samping itu, motivasi juga mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang, yang dimana motivasi itu dapat memberikan dorongan supaya terwujudnya tujuan pembelajaran. Dan itu juga merupakan upaya pendidik untuk membantu memotivasi siswanya. Misalkan berupa pemberian nilai, di mana nilai itu simbolis dari hasil aktivitas siswa, supaya mereka termotivasi untuk meningkatkannya lagi. Bisa juga berupa hadiah, di mana pemberian hadiah ini kepada peserta didik yang berprestasi karena dianggap sebuah penghargaan yang sangat berarti bagi siswanya. Atau juga bisa memberikan pujian, seperti itu. Di dalam motivasi itu ada yang bersifat internal dan eksternal. Kalau internal itu artinya motivasi yang datang dari dirinya sendiri. Kalau eksternal itu motivasi yang datang dari orang lain, seperti guru, orang tua, teman, dan sebagainya. Nah, di dalam motivasi juga ada motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Kalau motif intrinsik itu tenaga pendorong yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Sebagai contoh, misalkan seorang siswa yang dengan sungguh-sungguh mempelajari mata pelajaran di sekolah karena ingin memiliki pengetahuan yang dipelajarinya. Sedangkan motif ekstrinsik itu merupakan tenaga pendorong yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya, tetapi menjadi penyertaannya. Contohnya misalkan, siswa belajar sungguh-sungguh bukan disebabkan ingin memiliki pengetahuan yang dipelajarinya, tetapi didorong oleh keinginan naik kelas atau mendapat ijazah. Nah, naik kelas dan mendapat ijazah itu merupakan penyerta dari keberhasilan belajar. Selanjutnya yaitu keaktifan belajar. Keaktifan siswa mengerjakan sesuatu dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan dari siapapun, maupun dari orang tuanya, dari gurunya, dan teman-temannya. Anak itu mempunyai dorongan untuk belajar sesuatu, mempunyai kemauan sendiri dan aspirasinya sendiri. Sesuai yang dikatakan oleh Mondewey,
bahwa belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa untuk dirinya sendiri. Maka inisiatif harus datang dari dirinya sendiri. Guru itu hanya sekedar membimbing dan mengarahkan saja. Nah, di dalam setiap proses belajar, siswa juga selalu menampakkan keaktifan. Nah, keaktifan itu beraneka ragam bentuknya, mulai dari kegiatan fisik ataupun kegiatan psikis. Nah, contohnya misalkan kegiatan fisik itu berupa membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan-keterampilan, dan sebagainya. Kalau contoh kegiatan fisikis itu misalkan menggunakan hasanah pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, membandingkan satu konsep dengan yang lain, atau menyimpulkan hasil percobaan dan kegiatan fisikis yang lainnya. Selanjutnya yaitu keterlibatan langsung dalam belajar. Keterlibatan langsung dalam belajar. Dalam belajar melalui pengalaman langsung, siswa tidak sekedar mengamati secara langsung, tetapi ia juga harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab atas hasilnya. Misalkan contohnya, seseorang yang belajar membuat tempe, yang paling baik adalah ia terlihat secara langsung atau terlibat langsung dalam pembuatan tempenya, bukan hanya sekedar melihatnya, melihat bagaimana prosesnya, atau hanya sekedar mendengar cerita cara pembuatan tempe. Tapi dia itu terlibat langsung bagaimana cara membuat tempe, apa aja langkah-langkah pertama dalam pembuatan tempe, dan sebagainya. Selanjutnya pengulangan belajar. Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan yang dikemukakan oleh teori psikologi Dava. Nah, teori itu menyebutkan bahwasanya belajar itu adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia, yang terdiri atas daya mengamat, menanggap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Nah, dengan mengadakan pengulangan tersebut, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Seperti halnya pisau yang diasah akan menjadi tajam. Nah, kalau misalkan pisaunya tidak diasah, maka yang terjadi pisau itu akan tumpul, kan? Nah, maka daya-daya yang dilatih dengan pengadaan pengulangan-pengulangan tersebut akan menjadi lebih sempurna. Selanjutnya yaitu tantangan. Nah, dalam situasi belajar, siswa itu menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapainya. Tetapi terdapat hambatan dia mempelajari bahan belajar tersebut, maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu dengan mempelajari pelajaran tersebut. Apabila hambatan itu telah diatasi, artinya tujuan belajar siswa itu telah dicapai. Maka ia akan masuk ke dalam medan yang baru atau pembelajaran yang baru lagi gitu ya. Dan tujuan yang baru demikian seterusnya. Selanjutnya yaitu umpan balik dan penguatan belajar. Siswa akan belajar lebih bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Nah, siswa yang belajar sungguh-sungguh akan mendapatkan nilai yang baik dalam ulangannya, misalkan. Nah, nilai yang baik itu mendorong anak untuk belajar lebih giat lagi. Nilai yang baik itu dapat menjadi penguat positif bagi dirinya. Sebaliknya, jika anak atau siswa yang mendapatkan nilai yang jelek pada waktu ulangan akan merasa takut atau takut tidak naik kelas misalkan. Karena takut tidak naik kelas, ia terdorong untuk belajar lebih giat lagi seperti itu. Nah, di situ ada umpan balik dan penguat belajarnya. Selanjutnya yaitu asas pembelajaran. Asas adalah hukum dasar atau suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar. Sedangkan pembelajaran atau instruction adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran itu merupakan upaya untuk menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan belajar. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya asas-asas pembelajaran itu merupakan prinsip-prinsip umum yang harus dikuasai oleh guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Atau dengan kata lain, asas pembelajaran itu adalah suatu yang dijadikan dasar berpikir dan bertindak untuk menciptakan proses belajar. Selanjutnya yaitu macam-macam asas pembelajaran. Nah, di sini ada 4 asas pembelajaran ya. Yang pertama itu peragaan.
Peragaan itu merupakan suatu cara yang dilakukan oleh guru dengan maksud memberikan kejelasan secara realita atau nyata terhadap pesan yang disampaikannya, sehingga dapat dimengerti atau dipahami oleh para siswanya. Dengan peragaan, diharapkan proses pengajaran itu terhindar dari verbalisme, yaitu siswa hanya tahu kata-katanya saja tetapi tidak mengerti apa maksud dari ucapan tersebut. Nah, untuk itu sangat diperlukan peragaan dalam pengajaran, terutama terhadap siswa pada tingkat dasar. Contohnya misalkan alat peraga dalam matematika seperti alat peraga vektor, terus alat peraga matriks, seperti itu. Nah, itu merupakan contoh alat peraga yang bisa siswa lihat secara nyata, bisa diraba, bisa dipraktekkan secara langsung. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata saja seperti itu, tapi ada alatnya yang bisa diperagakan seperti itu. Nah, ada dua macam peragaan. Ada peragaan langsung dan peragaan tidak langsung. Nah, kalau misalkan peragaan langsung itu dengan menggunakan benda aslinya, kayak tadi seperti alat peraga vektor dan sebagainya. Atau menggunakan percobaan-percobaan yang bisa diamati oleh siswa. Kalau peragaan tidak langsung itu menunjukkan benda tiruan atau suatu model. Contohnya misalkan gambar, boneka, film, foto, dan sebagainya. Nah, itu contoh dari peragaan tidak langsung. Yang kedua itu ada minat dan perhatian. Nah, tadi sudah dijelaskan ya kalau perhatian. Minat dan perhatian itu merupakan gejala jiwa yang selalu berkaitan. Seorang siswa yang berminat dalam belajar akan timbul perhatiannya terhadap pelajaran tersebut. Nah, akan tetapi, terkadang perhatian siswa itu akan hilang jika tidak ada minat dalam pembelajaran yang diajarkan. Oleh karena itu, diperlukan kecakapan seorang guru untuk membangkitkan minat dan perhatian peserta didik tersebut. Ketiga yaitu motivasi. Nah, tadi sudah jelaskan ya, bahwasanya motivasi itu bisa berasal dari diri sendiri ataupun orang lain. Nah, motivasi itu sebagai suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan memberi arah serta ketahanan pada tingkah laku tersebut. Nah, bahwasanya motivasi ini merupakan dorongan, dorongan siswa agar mencapai terwujudnya pembelajaran yang ingin dicapai oleh siswa dan guru juga. Nah, yang keempat itu ada apersepsi. Apersepsi berasal dari kata affection yang berarti menafsirkan buah pikiran, menyatukan, dan mengasimilasikan suatu pengamatan dengan pengalaman yang dimilikinya. Atau juga bisa dikatakan sebagai bersatunya memori yang lama dengan yang baru pada saat tertentu. Contohnya misalkan sebelum pelajaran dimulai, guru itu mencari titik tolak untuk menghubungkan pengetahuan yang dimiliki siswanya dengan cara mengajukan pertanyaan seperti itu. Selanjutnya yang kelima itu ada korelasi dan konsentrasi. Yang dimaksud dengan korelasi itu merupakan hubungan antara mata pelajar yang satu dengan yang lainnya, yang berfungsi untuk menguatkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Juga dapat menimbulkan minat dan perhatian siswanya. Nah, dalam pelaksanaannya ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada tahap inisiasi, yaitu guru dapat menarik perhatian siswa dengan alat peraga. Mungkin sebelumnya misalkan pembelajarannya itu hanya sekedar menjelaskan, menulis materi, tapi pada satu pertemuan itu guru berinisiatif untuk membawa alat peraga. Ya. Nah, agar dengan alat peraga itu siswa itu tertarik dan penasaran. Alat peraga itu buat apa sih? Seperti itu. Nanti kan dijelaskan oleh gurunya dari praktekan. Terlebih baiknya juga dibuat kelompok untuk berdiskusi seperti itu. Kedua itu tahap pengembangan. Pada tahap ini, guru itu membuat beberapa kelompok, kemudian diterjunkan langsung ke lapangan untuk mencari sumber data untuk materi diskusinya itu. Dan para siswa juga diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dan guru itu bertindak sebagai penamping saja dan mengarahkan. Nah, yang ketiga itu ada tahap kulminasi. Nah, tahap ini bukan tahap terakhir. Misalkan setelah semua kelompok itu dapat menjelaskan laporannya, maka akan diadakan diskusi kelas. Nah, jadi seperti saling bertukar pikiran antara kelompok satu dengan kelompok yang lain.
sambil memberikan saran, solusi gitu kan, kekurangannya apa gitu, seperti itu. Nah, diharapkan juga siswa itu berperan aktif dalam kegiatan tersebut. 6 itu kooperatif. Nah, model pembelajaran kooperatif ini merupakan konsep yang lebih luas yang meliputi dari semua jenis kerja kelompok, termasuk bentuk-bentuk yang dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Yang dimaksud dengan kooperatif di sini adalah belajar atau bekerja sama kelompok. Hal ini dianggap penting untuk menjalin hubungan sosial antara siswa yang satu dengan yang lainnya, juga hubungan guru dengan siswanya. Selanjutnya itu yang ketujuh ada individualisme. Asas ini itu dilatar belakangi oleh perbedaan siswa, baik dalam menerima, memahami, menghayati, menganalisis, dan kecepatan mereka menerima pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Yang terakhir itu ada evaluasi. Yang dimaksud dengan evaluasi di sini adalah penilaian guru terhadap proses kegiatan belajar mengajarnya. Nah, penilaian tersebut itu untuk mengetahui sejauh mana tujuan pengajaran sudah tercapai. Nah, selain itu juga untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam proses pembelajarannya. Nah, biasanya evaluasi ini tidak hanya dilaksanakan pada akhir semester saja, tetapi mungkin setiap jam juga bisa, misalkan setelah beres pembelajaran gitu, bisa dievaluasi. Karena akan berguna juga untuk mengetahui kemajuan hasil belajar siswanya. Nah, itu tadi adalah macam-macam asas dalam pembelajaran. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada yang belum dimengerti, silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.